السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا وفضلنا بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة. اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة. اللهم صل عليه وعلى آله وبجاهه اصرف عنا وأهلنا كل مرض وآلام ووجع وعلة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang saya hormati, saya muliakan, saya ta'zimi segenap bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan limpahan curahan nikmat, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala amal baik kita, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat, doa-doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita, kesalahan kita, kekurangan kita diampuni, dihapus, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kajian ta'lim kita pada pagi hari ini. Kita awali, kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala hajat urusan dunia akhirat kita diberikan mudah, gampang, lancar, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, cucu kita Allah jadikan keturunan yang salihin was salihat. Allah jadikan keluarga kita, keluarga anak-anak kita sakinah, mawaddah, rahmah, penuh dengan kebahagiaan, keberkahan. Yang saat ini sedang sakit, baik dirawat ataupun tidak, orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, keluarga besar kita, anak-anak kita, khusus jamaah kita, khusus guru-guru kita yang saat ini sedang sakit, kita doakan senantiasa diberikan sehat walafiat. Allah sembuhkan penyakitnya, Allah panjangkan umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus untuk yang telah berpulang ke rahmatullah, orang tua kita, kakek nenek kita, uyut-uyut kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, bil khusus guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup senantiasa Allah jaga kita, Allah lindungi kita, senantiasa Allah berikan taufik, hidayah, ma'unah, pertolongan kepada kita, sehingga pada saatnya nanti Allah akhiri, Allah tutup usia kita, umur kita, ajal kita, kehidupan kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allah li hadhihi an-niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa awli dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, thumma ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya'i wal-mursalin wal awliya ash-shuhada as-salihin was-sahabati wat-tabi'in wal ulama al-amilin wal fuqaha al-hadithin wal qurra al-mufassirin as-sadat as-sufiyyah al-muhakkin ila makan wa jamil malaikatu al-muqarrabin, khususan la hadratin sayyidina Jibril alaihi salam, ila hadratin nabiyillah Khidir alaihi salam, wa ila hadratin sultan al-Islam Syekh Muhammad Amin Qadir Syekh Syekh Abil Hasan radhiyallahu anhum. ثم إلى حضرة الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي والإمام جميع المحلي والإمام أحمد الصابي
ووالدينا ولكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain sampai kepada ayat 36, kebanyakan 300. Di mana ayat ini tentang penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam, yang sebelumnya sudah kita jelaskan terkait dengan penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian sampai diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, sampai kemudian setelah sempurna diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan para malaikat dan juga iblis untuk bersujud menghormati Nabiullah Adam alaihissalam, tapi kecuali iblis yang tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud menghormati Nabi Adam, karena iblis merasa dia lebih hebat daripada Adam, karena atas kesombongannya tidak mau menjalankan perintah Allah, maka iblis pun kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah. Padahal sebelum ini iblis itu termasuk makhluk Allah yang terhormat dan juga mulia, karena kemarin sudah kita jelaskan di setiap langitnya Allah Subhanahu wa taala sampai ke-7 itu tertulis di bendera ada nama iblis sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dalam ayat 36 ini oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia diusir oleh Allah, ini iblis tidak tinggal diam. Bahasa gampangnya, kalau bahasa orang kita, wah, Adam juga harus keluar. Jangan cuma gua doang, Dam, lu juga harus keluar. Karena ini sebenarnya sudah menjadi qada dan qadarnya Allah, takdirnya Allah. Di ayat sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan khalifah di bumi. Ini rangkaiannya. Nah, akhirnya oleh iblis la'natullah alaih, ini iblis berbagai macam cara melakukan hal-hal yang agar supaya Adam juga istrinya dan keturunannya ini bakal keluar dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti setelah Adam terbujuk oleh rayuan iblis, ini bukan hanya Nabi Adam dan juga Siti Hawa,
Tapi ada juga diterangkan oleh Imam Ahmad As-Sawi, ini ada ular yang juga diturunkan oleh Allah dari surga. Ya, karena nanti berbagai macam cara itu iblis bisa masuk ke dalam surga dengan cara wujud seperti biasanya nggak bisa, kemudian dengan cara terakhir nih iblis masuk melalui ular. Jadi iblis masuk ke dalam ular. Ya. Di sini dijelaskan wa yahtamilu annahu dakhala al-jannah ala surati dabbah. Wa yahtamilu annahu dakhala fi fammil hayyah. Jadi kata Imam Ahmad As-Sawi, dia ini iblis masuk melalui mulutnya ular. Nah, ini dia masuk ke surga bersama ular. Ini malaikat nggak tahu. Ya, kebobolan malaikat, iblis lewat ke dalam surga. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat 36 Allah bilang, fa'azallahuma syaitanu anha. Fa'azallahuma ay iblis ini terus melakukan serangan terhadap Adam. Akhirnya berhasillah iblis mengeluarkan Nabi Adam. Ya, makanya bahasanya fa'azallahuma, iblis ini menggelincirkan, bisa menghasut Nabiullah Adam alaihi salam. Dengan cara apa? Bi an qala lahuma, kata Imam Suyuti, dengan iblis ini mengatakan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, dia bilang begini, hal adullukuma ala syajaratil khuldi wa qasamahuma billahi. Nah, ini yang menjadikan Nabi Adam ini kemudian terkena bujuk rayu iblis. Iblis bilang, Adam, mau enggak kamu aku tunjukkan ya, satu pohon yang itu menjadi keabadian. Padahal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Adam diperintahkan sama Allah, Adam, anta wa zawjuka uskun anta wa zawjukal jannah. Silakan tinggal di surga seenaknya, sepuasnya, ngapain aja terserah ya. Surga yang seluasnya. Tapi satu, wala taqrabu, jangan kamu dekati pohon ini ya. Nah, ini yang menjadi senjatanya iblis untuk merayu Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Awalnya tidak terbujuk oleh iblis, tapi kemudian ini iblis ketika bicara tentang satu perintah ya, ini menggunakan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya tidak terhasut. Wah. Kemudian iblis ngomong, "Dam, ini perintah Allah. Allah yang ngomong begini, demi Allah." Nah, demi Allah, Dam, ini Allah yang bilang. Kenapa kamu itu tadinya tidak boleh makan buah khuldi ini, pohon ini ya. Karena di sini disebutkannya bukan buah khuldinya, bukan hadhihi syajarah ya, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan deketin pohon ini ya. Bukan langsung buah khuldi, bukan. Karena ulama ada yang menafsirkan seperti Imam As-Suyuti dalam kitab tafsir ini, syajarahnya itu apa?
Dia mengatakan al-hinthah, seperti gandum. Jadi buah khuldi itu yang kita yang dikatakan buah khuldi ini, ulama kita ini ada yang menafsirkan al-hinthah, ya, seperti gandum. Kemudian ada juga yang menafsirkan wal karam, seperti anggur, ya, atau lainnya. Jadi disebutkannya adalah hadhihi syajarah, pohon ini, ya, tapi kemudian jumhur ulama bahwa pohon ini maksudnya adalah pohon khuldi. Nah ini si iblis ini merayu Nabiullah Adam dengan bersumpah atas nama Allah. Maka itulah kemudian yang menjadikan Nabi Adam itu percaya kepada iblis. Kata Nabiullah Adam alaihissalam, wa izzatika ya Rabbi ma adhunnu anna ahadan yahlifu bika kadhiban. Dengan kemuliaan Engkau ya Allah, ya, saya tidak menyangka ada orang yang kemudian itu bersumpah atas namamu, sehingga aku terperdaya, sehingga aku, ya, akhirnya percaya dengan omongan itu. Akhirnya aku makan. Ya, makanya kadang-kadang kita dalam kehidupan biasa, padahal emang kagak bener, ya, tapi biar supaya yang diajak bicara sama dia kita nih yakin, ya Allah, ya Allah. Padahal mah kagak bener. Ini yang dilakukan oleh iblis, sehingga akhirnya Nabiullah Adam itu tergoda. Akhirnya makanlah Nabi Adam buah khuldi tersebut. Nah, kemudian fa akhrajahuma mimma kana fi. Allah kemudian mengeluarkan Nabi Adam beserta istrinya Hawa dan juga para keturunan-keturunannya nanti. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian. Turun-turunnya ini artinya semuanya. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian. Nah, inilah menjadi awal cerita daripada keberadaan manusia di muka bumi. Turun, kata Imam Ahmad As-Sawi, ya, fahabita Adam bil Hindi. Nabiullah Adam itu diturunkan di Hindia, bimakanin yuqalu lahu Sarandim, satu tempat namanya Sarandim. Kemudian wahawa bi Jeddah, di Jeddah. Wa iblis bil abillah wal hayya bi Asfahan. Itu semuanya diturunkan nama Allah ke bumi. Bukan satu tempat, tapi berbeda tempat. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Arab, di Jeddah. Jauh, bahkan ribuan tahun ceritanya, baru dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang kita jauh-jauhan masih enak, masih ada HP, WhatsApp, bisa video callan. Nabi Adam sendiri, Siti Hawa sendiri, kagak ada manusia sama sekali. Akhirnya Allah pertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa di satu tempat namanya Jabal Rahmah. Makanya orang haji, orang umroh pada ke Jabal Rahmah, yang belum punya jodoh minta jodoh sama Allah. Yang sudah ada jodohnya, sudah berkeluarga, minta dijadikan sakinah mawaddah warahmah. Turun Nabi Adam, bertempat tinggal, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin.
satu tempat di dunia, di bumi yang diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak lama. Makanya di akhir ayat ini Allah bilang ilahin, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah tentukan dengan masing-masing ajalnya manusia. Ayat berikutnya ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Indahnya Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Adam itu kemudian turun ke bumi, ini Nabi Adam, ya kalau bahasanya Gus Baha, dikasih oleh-oleh sama Allah sebelum turun ke bumi. Makanya kemudian fatalaqa Adam. Adam ini apa? Menerima dari Allah kalimatin, ya, kalimat. Alhamahu iyyaha. Allah memberikan ilham kepada Nabiullah Adam sebuah kalimat. Yang ini kemudian nanti selama Nabi Adam di bumi ini beliau membaca kalimat ini, yang kita semuanya tahu kalimat itu adalah doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ada di surah Al-A'raf, yang kemudian juga di surah Al-A'raf itu menjelaskan juga sama seperti ini. Kalau di surah Al-A'raf, ketika Nabi Adam alaihissalam itu makan, itu terbuka semuanya, ya, yang tadinya menggunakan penutup aurat, itu auratnya terbuka semuanya ketika makan buah khuldi. Kalimat itu adalah kalimat doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum turun dikasih bekal dulu sama Allah. Bekalnya apa itu tadi? Kalimatin. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin. Yang dengan itu kemudian fataba alaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabiullah Adam. Rabbana zalamna, ribuan tahun Pak, ribuan tahun, ya. Baru kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Ulama kita menjelaskan ketika itu diterima taubatnya Nabi Adam pada tanggal 10 di bulan Muharram, dan saat itu Nabi Adam alaihissalam menambahkan satu kalimat di akhir doa itu dengan kalimat bijahi sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana, ratusan tahun, ya ribuan tahun ini doa belum diijabah, tapi ketika tanggal 10 Muharram beliau menambahkan doa itu dengan kalimat bijahi sayyidina Muhammad, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok Nabi Adam tahu ada Nabi Muhammad? Makanya kemarin sudah kita jelaskan ketika alam arwah, ya, ini manusia yang pertama kali ciptakan alam ruh adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan ketika setelah selesai diciptakan oleh Allah, ditiupkan ruh oleh Allah ke dalam jasadnya Nabiullah Adam, ketika Nabi Adam membuka matanya, Nabi Adam melihat arsy-Nya Allah. Di pintu arsy-Nya Allah tertulis satu nama yang bergandeng dengan nama Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan kalimat bijahi Muhammad, dengan kemuliaan Muhammad ya Allah, diampuni, diterima taubatnya Nabiullah Adam alaihi salam. Maka kita pun bisa. Ini namanya kaitannya kata ulama terkait dengan tawassul kepada orang-orang yang mulia. Kita punya hajat, ya, mungkin diri kita ini doanya belum terlalu mustajabah, ya, maka kita ikutkan ulama, wali-wali Allah, terkhusus baginda Rasulullah Muhammad. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ya Allah, ijabahlah doa kami. Begitu Pak. Ya Allah, setiap kita punya hajat, ya, kita sandingkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijahi Sayyidina Muhammad, ya Allah, hasilin urusan saya. Bijahi Sayyidina Muhammad, ya Allah, mudahin urusan saya. Begitu. Inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihi salam. Fataba alaihi, Allah menerima taubatnya Nabiullah Adam alaihi salam. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Dan hebatnya terkait dengan bicara taubat, Allah Maha menerima taubat, ini selalu digandingkan dengan sifat Allah yang namanya Ar-Rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Di mana ayat yang terkait dengan Allah Maha penerima taubat ini luar biasa. Ya. Luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, begitu sayangnya terhadap hambanya. Allah Maha menerima taubat digandingkan dengan Ar-Rahim yang Maha penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu menerima taubat-taubat hambanya selagi hambanya itu, ya, berazam berniat untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ditutup dengan sifat Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim ini yang nantinya hanya dimiliki, diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, ya, ini untuk seluruh makhluknya Allah yang ada di dunia. Meskipun dia tidak beriman kepada Allah, dia berhak mendapatkan rahmannya Allah. Tapi Ar-Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala, innahu huwat tawwabur rahim. At-Tawwab Ar-Rahim. Ya. At-Tawwab Ar-Rahim. Sebesar apapun dosa, ya, kesalahan yang pernah kita lakukan, kemaksiatan yang pernah kita lakukan, kita ingat Allah At-Tawwab Ar-Rahim. Ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 38 Allah kemudian mengulangkan kembali. Allah bilang, qul nahbitu minha jami'a. Turunlah kalian semuanya. Ya, Adam, Siti Hawa dan seluruh keturunan yang bakal menjadi keturunan Nabi Adam di dunia, di bumi. Ya. Maka semuanya turun oleh Allah. Maka kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan.
aku telah datangkan kepada kalian ya, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah ya. Kata Allah, kamu aku turunkan dan kemudian nanti aku berikan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka faman tabi'a huda, nanti di bumi itu siapa yang kemudian mengikuti hidayah Allah ya, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, ai fa amina bi wa amila bi taati, dia beriman kepadaku dan taat kepada aku di bumi ya, maka kata Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka janganlah khawatir dan janganlah merasa sedih bahwa di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini rangkaiannya begini ayatnya. Nabi Adam diturunkan, kemudian diberikan satu kalimat doa tadi, Rabbana zalamna anfusana, dan ini buat kita semuanya. Ketika kita melakukan ya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat doa ini. Ingat doa ini. Ya Allah, saya telah, gampangnya saya telah menzalimi diri saya dengan berbuat maksiat kepada Engkau ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, memberikan kasih sayang kepada kami termasuk orang yang rugi. Mau kemana? Maka setiap kali kita berbuat ya maksiat kepada Allah, kita ingat, kita taubat, baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ada ulama yang menjelaskan tentang kalimat doa. Doa yang diawali dengan kalimat Rabbana, tidak Allahumma. Ada Allahumma ya. Ada Allahumma, ada Rabbana. Nah, Rabbana ini adalah ucapan yang melalui lisannya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu saking dekatnya, kalimatnya adalah Rabbana, bukan Allahumma. Ini kedekatan Nabi Adam alaihissalam kepada Allah. Kalimatnya adalah Rabbana zalamna. Maka ketika kita ingin dekat kepada Allah ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Allah, setelah diturunkan ke bumi, Allah memberikan hidayah. Banyak hidayahnya Allah nanti ketika berada di bumi. Allah perintahkan Nabi Adam, kemudian nanti berdakwah. Ini hidayah. Siapa orang yang mengikuti hidayahnya Allah, maka nggak usah khawatir, nggak usah sedih ya, pasti dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walladzina kafaru, mereka yang kufur, wa kadzdzabu bi ayatina, dan kemudian melakukan kebohongan terhadap ayat-ayat Allah, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah para penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam neraka itu hum fiha khalidun, mereka ay makithuna abadan, mereka tinggal di neraka selamanya ya. Wala yakhrujun, dan mereka tidak akan keluar sama sekali, sebentar pun, sekejap pun, sekeledapan kalau orang Betawi ya.
tidak akan keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kafir, kufur, ya, melakukan kebohongan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang beriman aman, yang kafir selamanya berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian Allah Subhanahu wa taala ini sudah selesai nih. Ayat ini sudah selesai terkait dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, setelah ayat ini kita akan membahas tentang satu kelompok, ya, namanya Bani Israil. Yang dari mulai ayat ini kata Imam Suyuti sampai ayat sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, ini awal juz 2 bicara tentang orang-orang Bani Israil. Bani Israil yang ada di hadapan Nabi dan juga Bani Israil yang dulu nenek moyang dari mereka. Nah, makanya kemudian apa? Di ayat sebelumnya tadi walladzina kafaru wa kadzdzabu. Ada kalimat wa kadzdzabu. Kenapa? Karena setelah ayat ini ya Bani Israil ini terkait dengan orang-orang Bani Israil, ya. Ini mereka melakukan kebohongan terhadap ayat-ayat Allah. Apa yang ada di dalam kitab Injil, yang ada di dalam kitab Taurat, ini semuanya dihilangkan oleh mereka. Makanya di sini ada kalimat wa kadzdzabu bi ayatina. Ini ini namanya munasabah dalam Al-Qur'an. Jadi ayat ini habis ayat ini kok ini, habis surah ini kok surah ini. Nah, itu namanya dalam ilmu tafsir namanya munasabah, kesesuaian ayat. Nah, jadi terus menerus ada urutannya, ada kesesuaiannya. Kenapa habis Fatihah Al-Baqarah enggak An-Nas dulu? Ya, karena ada kesesuaian, ada munasabah. Kenapa habis ayat ini kok ini? Nah, namanya ada munasabah. Di akhir ayat ini Allah sudah bicara tentang Nabi Adam. Berarti bumi itu sudah ada yang nematin namanya manusia, ya. Keturunan Nabiullah Adam alaihi salam. Nah, ini kemudian setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Bani Israil. Jadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau itu hijrah ke Madinah, ketika di Mekah yang dihadapi dakwahnya Nabi itu hanya orang-orang kafir Quraisy yang memang belum sampai kepada mereka tentang ya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum ada. Makanya ada bahasa namanya masa fatrah, masa fitrah. Jadi setelah Nabiullah Isa alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada masa kekosongan namanya. Tidak diutusnya seorang nabi dan rasul. Nah, orang-orang di Mekah ini belum tahu tentang apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum tahu tentang sosok Nabi Muhammad yang padahal itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi itu hijrah ke Madinah, ini yang dihadapi bukan lagi orang kafir Quraisy. Tapi di situ ada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani dan penduduk ahli Madinah, ya. Jadi sebelum Madinah ini dijadikan
Nabi oleh Nabi Muhammad SAW, ini Madinah dulu tempat hijrahnya orang-orang Palestina, orang-orang Yahudi ya, yang menjadi keturunannya Bani Israel. Ini mereka hijrah ke Madinah. Bahkan sebelum Nabi diutus, itu mereka dengan membawa kitabnya, dan di kitab itu ya, itu disebutkan, dijelaskan tentang sosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambarannya begitu awalnya. Ya, kemudian ini mereka datang ini membawa misi itu. Ya, awalnya orang-orang Yahudi dan Nasrani awalnya. Ya, bahkan sempat perang dengan penduduk ahli Madinah saat itu, Yasrib. Nah, kemudian orang-orang Yahudi dan Nasrani itu perang dengan ahli Madinah, kemudian sempat kalah. Maka keluarlah bahasa mereka, orang-orang Yahudi yang mereka ini mengaku keturunan Bani Israel. Mereka berkata kepada penduduk Madinah yang saat itu, yang belum Islam, mereka mengatakan, suatu saat nanti kalian akan kami kalahkan dengan sosok seorang nabi yang terakhir yang nanti akan diutus. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Harusnya, maka nanti di sini ada ayat wala takunu awwala kafirin bi. Janganlah kemudian kamu itu menjadi orang yang pertama kafir. Kalau kamu ngaku orang Yahudi, kemudian keturunan kamu adalah Bani Israel, keturunan Bani Israel ini, nah nanti akan dijelaskan. Kalau kamu ngaku keturunan Bani Israel, ini loh nenek moyang kamu, harusnya kamu beriman. Jangan kemudian menjadi orang yang pertama kafir terhadap Nabi Muhammad. Nah, ini kemudian Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, ya. Kok malah mereka tidak beriman kepada baginda Nabi? Malah kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang beriman, yang menerima baginda Rasulullah adalah penduduk ahli Madinah. Oh, nanti sejarahnya begitu. Jadi lebih kompleks yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan satu. Kalau di Makkah cuma satu suku. Ya. Pindah ke Madinah itu ada orang-orang yang dulunya adalah ahli Madinah, yang waktu sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu ada kelompok suku-suku besar. Di antaranya suku Aus, Khazraj. Ini dari orang-orang Madinah yang kemudian disatukan oleh baginda Rasulullah, kemudian menjadi kaum Ansor namanya. Ini pun kemudian nanti digesek lagi sama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, akhirnya apa? Di Madinah ini Rasulullah ya dakwahnya mendapatkan hal-hal yang berat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun." Orang-orang yang berada di Madinah, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengklaim dirinya bahwa mereka adalah keturunannya Bani Israel. Yang Bani Israel itu diambil dari Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Bani Israel. Jadi Israel sendiri itu ada dua kata. Ada Isra, ada Il, bahasa Ibrani. Isra itu adalah abdun, hamba.
Il itu adalah Allah Tuhan. Jadi sama aja kalau bahasa Arabnya, kalau orang kita namanya Abdullah. Bahasa Arabnya namanya Abdullah. Isra itu Abdun, Il itu Allah, Abdullah. Dan ini disematkan untuk Nabiullah Ya'qub alaihis salam. Nanti seru dah. Iya, ini kita ditunjukkan nama Allah. Jadi Quran itu bukan hanya beberapa terkait dengan hukum saja, tapi juga terkait dengan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, yang hikmahnya buat kita adalah kita mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Ini Allah bicara tentang Bani Israil. Ini dari nanti setelah ini dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa, bagaimana keadaannya Bani Israel di zaman Nabi Musa? Ya. Jadi orang-orang Yahudi yang berada di hadapan baginda Nabi diingetin lagi sama Allah. Kenapa? Mereka itu mengaku keturunannya Bani Israel. Oh begitu, kalau kamu keturunannya Bani Israel, ini loh, ini nenek moyang kamu nih, dijelasin sama Allah. Harusnya kamu begini. Artinya apa? Ini Yahudi dan Nasrani kejebak juga. Iya, kenapa? Karena ngaku keturunan Bani Israel. Sekalian nama Allah, ayo kalau kamu ngaku Bani Israel, nih gambarannya tentang nenek moyang kalian. Ya Bani Israel. Nah, sampai sini saja barangkali. Ya, nanti kita lanjutkan ayat terkait dengan sekelompok Bani Israil. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang menambahkan ataupun menyampaikan sesuatu, silakan. Wallahu a'lam. Saya punya kiai, saya punya guru namanya Kiai Haji Jamalul Lail LC di Kaliabang Bahagia, Bapak. Itu udah berapa tahun ya? Kurang lebih 5 tahun lebih dah baru sampai surah Al-A'raf. Iya. Ya, karena penafsiran yang begitu banyak. Mudah-mudahan ya semakin berkah kita mengkaji Al-Quran. Ini satu, tafsirnya satu, baru tafsir Jalalain, belum yang Sawi dan lain sebagainya, banyak, luar biasa. Amin. Bani Israel. Baik, Bapak Ibu, Bapak yang Allah SWT ada pertanyaan atau diskusikan terkait dengan Nabi Adam tadi yang kita terangkan. Silakan Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Adam ini sebetulnya kalau kita ini sekarang kajian tafsir modern sekarang, kalau lain kan yang pertama tafsir pertama ini setelah diedukasi ya, di abad ke-10 11 kalau saya nggak salah ya, jadi sudah 5 abad yang lalu. Betul. Baik, kalau abad 10 dan 10 abad yang